Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 046. Anak-anak Sukte sebagian telah berhasil membuat para anggota Piver dan juga bala. Bantuan mereka dari preman setempat berlarian kocar-kacir meninggalkan lokasi, dan balik dikejar oleh pasukan Sukit. Namun anggota inti Piver yang menargetkan Saka sebagai tumbal tampak keroyokan menyerangnya sebagai aksi balas dendam atas tertangkapnya Edward. Di saat Saka mulai terdesak dan pisau lipat nyaris bersarang di lehernya, tiba-tiba beberapa lelaki berjaket hitam dengan logo Jolly Roger datang menolongnya. Mereka membantu menyerang semua anggota Piver yang tersisa. "Ketua lo ketangkep bukan salah gue. Itu karena Dai Gobel 0G. Dia hampir ngebunuh adiknya sendiri. Dan asal lo tahu, adiknya itu adalah cewek gue," kata Saka sambil menendang Joshua wakil Piver yang sedari tadi berambisi membunuhnya ini. "Gue nggak mau tahu, yang jelas lo harus mati." Teriaknya sambil melemparkan gear bertali karet itu ke arah Saka. "Tangan kosong kalau berani lo," tantang Saka. "Ketua bego aja dibelain," sahut lelaki berjaket Jolly Roger dengan rahang tegas dan beriris mata Hazel itu sambil melemparkan tongkat baseball pada Saka, untuk mempersenjatai dirinya juga. "Tangs ya, lo kok bisa nyasar ke sini sih?" tanya Saka sambil mengusap darah yang merembes dari ujung bibirnya. "Gue sama anak-anak lagi bolos, soalnya jam kos. Pas lewat sini ngeliat sekolah lo lagi diserang, ya udah gue ikutan nyemplung aja sekalian," jawabnya terkekeh. "Dasar nyari penyakit lo, BTW Tangs ya," ucap Saka. "Kita nggak takut ngadepin lo semua," ucap Josh sambil mengayun-ayunkan gear bertali karet tadi ke arah mereka. "Gue incer toolsnya, lo lumpuhin orangnya," bisik lelaki itu. "Oke Bar," sahut Saka. Mereka berpisah di kedua sisi yang berbeda. Strategi itu berhasil, membuat gear bertali karet harus diputar lebih memanjang demi bisa menjangkau mereka, dan begitu tali telah molor ke arahnya, lelaki itu segera mengumpankan tongkat baseball tadi ke arah tali dan tergulung cepat hingga gear itu melesat. Jatuh berputar dengan cepat hingga memercikan api ke permukaan aspal. "Sisanya lo," teriak Bara ke arah Saka. Pergumulan tak terelakkan begitu Saka vs Josh saling adu mekanik dengan mengunci dan memukul persendian mereka. Sementara itu di parkiran timur, Revan tampak menghampiri Regal yang berhasil membantunya menaklukkan pasukan Piver. "Tangs bro, lo udah bantuin kita," kata Revan menyambut teman beda geng beda sekolah ini dengan senyumnya. "Never mind, gue udah lihat kasusnya Edward dari berita dan memperkirakan hal ini bakalan terjadi," ucap Regal. "Ayo masuk, gue bakalan traktir lo minum di kantin," ucap Revan. "Hili repot-repot amat lo, kayak sama siapa aja," kata Regal sok menolak. "Ya udah kalau gitu sekalian ya, lo kasih nomornya cewek yang paling di sekolah lo ini," lanjutnya nyengir. "Siap, mau berapa lo?" respon Revan ikutan nyengir. Sementara di sisi lain halaman upacara, tampak Irgi dan Robert terlihat memadamkan api dari bakaran-bakaran ban yang dilemparkan anak Piver tadi. Mereka berdua dibantu oleh Noah dan Alpha menyingkirkan sampah berbahaya tersebut. Mereka berempat terus menyemprotkan cairan dari apar itu ke arah bakaran ban. "Tangs ya No, Al, kalian udah bantuin kita. BTW pasti kepala sekolah kami sedang lapor ke polisi soal kejadian ini. Mending kalian kasih tahu anak-anak bajak laut yang lain buat segera cabut dari sini, biar nggak terlibat pemeriksaan petugas," ucap Irgi pada Noah. "Yakin udah beres? Entar ada potensi Piver balik lagi ke sini nggak?" sahut Alpha. "Udah, sisanya biar kita yang atur," sahut Robert. "Ya udah, gue sama yang lain cabut dulu ya, kalau butuh apa-apa jangan segan hubungin kita."
Kita siap jadi saksi atas penyerangan ini, ujar Noah. Mereka berkumpul di depan gerbang sekolah melihat anak-anak bajak laut tadi telah naik ke atas motor masing-masing. Kita semua jumpa lagi di konvoi kelulusan ya, kata Bara melambaikan tangan pada anak-anak Sukit. Siap, nanti kita sowan Sun Mori ke lintas utara, balas Saka melambaikan tangan pada mereka. Mengabaikan Josh dan anak-anak Tiver lainnya yang telah berhasil mereka lumpuhkan. Sementara itu Dirga berhasil menemukan Fai. Begitu situasi telah mereda, ia melihat Fai tengah duduk memeluk lututnya bersembunyi di balik pagar koridor. Fai, kamu nggak apa-apa? Tanya Dirga memeluk bahu perempuan itu. Fai hanya mengangguk terlihat masih syok. Anak kita nggak apa-apa, bisik Dirga. Dia lagi marah, ucap Fai cemberut. Ma marah kenapa? Tanya Dirga. Karena papanya nggak melindungi mamanya, sibuk menyelamatkan murid-murid yang lain, gerutunya. Dirga tersenyum tipis, ia melihat ke sekeliling koridor yang begitu sepi karena kegiatan di lantai 1 terpusat di auditorium sekarang. Maaf, papanya juga masih punya tanggung jawab lainnya, berikutnya hanya akan memperhatikan mamanya dan dede bayi, bisik Dirga sambil mengecup kening Fai. Ayo aku antar ke kelas ya, kata Dirga membantu Fai berdiri. Nanti pulang sekolah, belikan banyak kudapan, Fai memalak sebagai kompensasi. Karena merasa diterlantarkan tadi. Siap sayang, anything for you, kata Dirga menggandeng tangan Fai kali ini tidak peduli saat beberapa murid tampak menatap ke arahnya. Sementara itu di auditorium, sang kepala sekolah tampak memeriksa rekaman CCTV dari HP-nya, untuk melihat sebab musabab penyerangan yang terjadi di sekolahnya ini. Sungguh momen penyerangan di awal ini lebih menguntungkan pihak Sukit karena dari rekaman CCTV itu terlihat jika mereka terlihat hanya sedang membela dan menjaga sekolah. Raka, kumpulkan anak-anak yang sudah berani menghadapi teror dari luar ini, ya Bapak ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan pada mereka. Perintah kepala sekolah pada sang ketua OSIS. Siap Pak, mereka adalah Bang Saka dan teman-temannya, kata Raka menunjuk ke arah tampilan CCTV tersebut. Sementara itu Sarah di unitnya yang mengetahui kejadian ini dari status-status SWA juga instastory teman-temannya tampak panik berusaha menghubungi Saka. Namun tak kunjung dijawab juga, ya tentu saja karena Saka dan yang lain sedang dipanggil menghadap kepala sekolah. Awas nggak dijawab teleponku abis ini nggak ada jatah-jatah lagi sampai seterusnya. Ancam Sarah pada pesan tertulisnya untuk Saka. Seketika teleponnya berdering dari Saka, Sarah dengan senyum mengembang menjawab telepon tersebut. Maaf Sarah, tadi masih dipanggil oleh Pak Kepsek, tapi ini udah kelar kok. Masalahnya, kamu jangan marah ya, ucap Saka dari seberang telepon dengan cemas. Tergantung. Kok gitu sih? Iya aku ngaku salah masih berantem, tapi tadi karena aku mau mengamankan teman-teman yang lain aja makanya aku hadapi mereka si perusuh itu. Oke alasan bisa diterima, tapi aku nggak mau caper ke cewek-cewek di sekolah selama aku belum masuk. Lia janji, bukan aku yang caper tapi Revan. Bener kok, lagian gak ada cewek menarik di sekolah ini, selain kamu. Senyum Sarah terkembang mendengarnya, sebelum suara sapaan terus bertubi-tubi. Terdengar menyebut nama Saka dari suara cewek-cewek di seberang telepon. Halo Saka. Hai Saka lo makin ganteng deh. Saka itu tadi lo keren lo gue liat dari koridor lantai 4. Saka minta nomor walo dong. Lia Saka konfirmasi juga dong akun ik gue, ngefollow lo dari lama loh. Baca DM gue dong Saka. Ya udah Matt senang-senang sana sama para cewek yang suka menggatal itu. Sarah dengan kesal segera menutup panggilan telepon tersebut secara sepihak. Sial.
Istri gue marah, kata Saka menoleh melas ke arah Revan, Irgi dan Robert. Lagian aturan lo matikan dulu telepon saat lo tahu lo bakal digangguin cewek-cewek. Sahut Robert jengah. Tahu nih, gue yang capek caper malah Saka terus yang dituju sama mereka. Dah tahu dia ada pawangnya juga yang galak itu pada nggak keder mereka, gerutu Revan. Sinbi kemana ya? Kok gue belum lihat dia dari tadi, kata Irgi mengedarkan pandangannya. Mungkin dia lagi di kantin sama Fai, kan dari tadi mereka belum kelihatan, timpal. Saka ikutan menatap ke sekeliling. Gue nggak ngangka bakalan ketemu sama anak-anak bajak laut tadi, ujar Revan lagi. Lia, kita hutang budi sama mereka, lain kali kalau mereka kesulitan kita juga harus bantuin, putus Saka. Oh iya gue lupa mau ngirimin kontak ke Rigel, gumam Revan segera membuka daftar kontak layaknya asrama putri itu lantas mengirimkannya beberapa nomor ke Warigel. Giliran nomor cewek aja lo langsung gercep, cibir Irgi. Diem lo, mau nomornya Cindy gue kasih ke dia juga. Coba aja kalau berani, gue bikin bonyok muka lo, ancam Irgi cepat. Adegan penyerangan dan pertahanan tidak dibikin sedetil mungkin untuk menghindari proses tinjau. Saka dan teman-temannya kini kembali kelas mereka. Ia menghimbau pada seluruh anak-anak Sukit untuk berkumpul di markas sepulang sekolah ini. Saka meminta Robert untuk menggunakan kas mereka demi merayakan kemenangan ini. Namun Josh rupanya bukannya sadar diri akan tindakan salahnya mereka maupun ketua mereka, malah merencanakan untuk penyerangan berikutnya. Ia sudah mendapatkan data tentang Sarah dan Cindy, dua cewek dari anggota inti Sukit tersebut. Target tertuju pada kedua perempuan ini untuk serangan berikutnya. Tapi Josh, Sarah itu juga adik dari Edward, kita nggak bisa main kasar sama dia. Bodoh amat, Edward aja di penjara kok, dia nggak akan tahu soal ini. Andre sebagai salah satu anggota Piver dari SMA Liberty merasa bersalah atas penyerangan teman-temannya di sekolah ini. Begitu kerusuhan telah mereda, ia segera keluar dari ruang auditorium dan mencari keberadaan Saka. Berlarian ke sana kemari mencari sosok kakak kelasnya ini. Dia akan meminta maaf secara pribadi maupun mewakili teman-temannya yang lain. Ketemu. Itu mereka, kata Andre bersemangat lari ke sudut kantin untuk menghampiri para anggota inti Sukit tersebut. Bang Saka, ucapnya ragu begitu kakinya berdiri di depan meja Saka yang sedang menikmati mie ayamnya. Lelaki itu mengangkat wajahnya dan menoleh ke arah siapa yang memanggilnya. Oh lo, kenapa? Lo mau pamer kebrutalan? Karena geng lo berhasil hancurin 20% dari gedung sekolah kita. Tegas Saka menatap tajam ke arah Andre. Enggak bang, aku kesini karena ingin minta maaf. Anak-anak Piver sekarang tercerai-berai sejak Bang Edward tertangkap. Aku pun sudah memutuskan untuk tidak aktif lagi di geng itu, karena sejak Bang Josh yang memegang kendali keadaan malah semakin rumit, jelasnya. Oh, sahut Saka singkat. Aku kesini mau minta maaf bang, tolong jangan menyerang balik anggota Piver yang tidak terlibat. Aku rela lakuin apa aja demi dapat maaf dari Bang Saka dan teman-teman Bang Saka, ucapnya. Maafin itu nggak mudah. Lo pasti tahu itu. Baiklah, jika Bang Saka tidak bisa memaafkan aku, setidaknya tolong dengarkan sarap aku bang, karena aku tahu benar karakter Bang Josh. Tolong jagain Kak Sarah dan Kak Cindy dengan baik, karena target mereka berikutnya pasti adalah kakak-kakak itu, karena mereka tahu Kak Sarah dan Kak Cindy adalah pacar dari anggota inti Sukit, terangnya. Kenapa lo begitu yakin? Karena dari peristiwa yang sudah-sudah selalu seperti itu bang, jika tidak bisa menghancurkan secara fisik pihak musuhnya, hancurkan secara batinnya, dan yang diserang adalah orang-orang terdekatnya. Lagi-lagi Andre memperingatkan.
Oke, makasih saran lo, kata Saka pada akhirnya. Lo udah makan? Tanya Saka lagi. Revan dan Robert segera menarik Andre untuk duduk di salah satu kursi di antara mereka yang masih kosong. Pesen aja, entar gue yang bayar, ujar Saka lagi. Tapi bang, Andre terlihat ragu. Lo udah jelasin karakter Josh ke dia, dan dia sedang jelasin karakternya sendiri ke lo, kata Revan menepuk bahu Andre. Saka itu sebagai musuh bisa lo takuti, tapi sebagai kawan bisa lo andalkan, imbuh Robert menyodorkan segelas es teh ke hadapan Andre. Makasih bang, ucap Andre sungkan. Ya udah buruan pesen makan sono lo, jam istirahat kita tersisa beberapa menit lagi, kata Saka. Mereka berlima akhirnya memadamkan rasa kelaparan tersebut di kantin. Sambil membahas tentang penyerangan yang membuat pihak sekolah akan merenovasi gedung bagian depan itu dalam waktu dekat sebelum ujian nasional tiba. Sarah ditemani Mama Rika keluar dari rumah sakit. Ia selesai melakukan fisioterapi tahap awal hari ini. Lumayan pelatihan fisik menggunakan teknologi CPM selama 30 menit itu begitu menguras tenaga Sarah. Ia merasa sangat lapar saat ini. Lapar ma, ucap Sarah mengelus perutnya yang terasa melilit. Baiklah sayang, kita mau makan di mana? Tanya sang mama sambil memutar kursi. Roda yang dinaiki Sarah berjalan menuju ke arah deretan ruko yang menjual berbagai makanan itu. Apa aja deh ma, yang penting perut keisi, ucap Sarah. Bubur ayam mau? Tanya mamanya. Boleh deh ma, jawabnya sambil melihat ke arah kedai penjual bubur ayam di hadapannya. Begitu langkah mereka masuk ke dalam kedai, ingin rasanya Sarah dan mamanya untuk segera putar balik, karena rupanya di dalam kedai itu ada sosok Papa Anwar di sana tengah menikmati sarapan bubur ayam bersama wanita pilihannya Viola, si rambut pirang. Cari kedai yang lain ma, Sarah tiba-tiba tidak kepingin makan bubur ayam, Sarah kepingin makan bakso aja, ucap Sarah menatap ke arah papanya sambil memegangi telapak tangan sang mama memintanya untuk keluar dari kedai ini. Tidak apa-apa sayang, ada mama di sini, kita buktikan ke papa kamu, kalau kita masih bisa hidup dengan baik tanpa kehadirannya di hidup kita, bisik Mama Rika. Mama yakin, mama nggak akan kenapa-napa, tanya Sarah cemas. Mama baik-baik saja kok. Wanita parubaya itu mengulas senyumnya. Lantas mendorong pelan kursi roda Sarah mengajaknya duduk di salah satu meja yang berhadap-hadapan dengan meja Papa Anwar dan Viola. Sarah, gumam Papa Anwar begitu menyadari kehadiran putrinya di kedai ini. Pak Buryamnya 2 ya, sambalnya dipisah, pesan Mama Rika pada sang penjual. Ayam. Oh iya bu, baik, silakan ditunggu sebentar ya, ucap sang penjual tadi. Tampak Papa Anwar terlihat mencuri pandang sekilas-sekilas ke arah Mama Rika dan juga Sarah. Namun dua wanita itu pura-pura tidak menyadari keberadaan lelaki tersebut. Dia terlihat lebih kurus sekarang, apakah dia makan dengan baik, batin Papa Anwar. Sarah juga masih mengenakan kursi roda, apakah ia benar-benar tidak bisa berjalan lagi? Lanjutnya, Ra, kapan kamu ujian nasionalnya? Tanya Mama Rika menyibukkan diri mengobrol dengan Sarah padahal ia tahu jika Papa Anwar masih terlihat sering menatap ke arahnya. 40 hari lagi ma, sebulan lebih dikit, jawabnya. Semoga hari itu tiba kamu udah bisa jalan lagi ya, kata Mama Rika penuh harap. Mama punya hadiah khusus untuk kelulusan kamu, dan ini pasti akan bikin Saka seneng, bisik Mama Rika sambil menul bahu Sarah menggoda putrinya ini. Hah, kado buat Sarah, tapi bikin Saka seneng. Kok gitu? Intinya kadonya buat Sarah apa buat Saka sih ma? Tanya Sarah dengan polosnya. Hadiahnya buat kamu, tapi kalau kamu pakai nanti Saka pasti seneng, kata Mama Rika tertawa kecil. Oh,
Make up maksud mama? Tanya Sarah tidak paham juga. Bukaan, kata wanita itu dengan gemas. Oh Sarah tahu, pasti buku resep masakan, karena kalau Sarah pakai buat masak, Saka pasti seneng, tebak Sarah sekali lagi. Masih salah Sarah, bukan itu yang mama maksud, ujarnya. Apa dong ma? Kluenya ma. Berbahan likra. Dan juga satin, bisik mamanya tersenyum. Kok baju? Tebak Sarah. Tunggu, kok kalau Sarah yang pakai, tapi Saka seneng. Gumamnya masih loading. Mama, apaan sih ma? Malu tahu Sarah. Ucapnya tertawa kecil dengan muka memerah lantas menepuk-nepuk lengan mamanya karena salah tingkah. Nggak apa-apa lo nanti dipakai buat dinas malam, pasti Saka seneng, kata Mama Rika. Menahan tawanya. Mama udah jangan bahas itu, Sarah semakin salah tingkah. Jangan bilang kamu sama Saka belum pernah ngapa-ngapain selama ini, orang waktu itu mama lihat di leher kamu ada bekas merah-merahnya kok, bisik mamanya lagi. Mama. Muka Sarah semakin memerah karena malu di roasting mamanya sendiri.